Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurdes, pernahkah Anda mendengar nama Syekh Yusuf Al-Makassari? Inilah sedikit ulasan mengenai beliau. Sudah 324 tahun dalam perhitungan Masehi atau 333 tahun dalam hitungan Hijriah, Syekh Yusuf Al-Makassari wafat di bumi yang jauh dari tanah kelahirannya. Ulama yang memegang sanad sejumlah tarekat ini wafat di Afrika Selatan pada 22 Mei 1699 Masehi atau bertepatan dengan 22 Dzulqa'dah 1111 Hijriah, sebagaimana dicatat Az-Zumardi Azra dalam jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18, mengutip Dehan dalam Priangan 3. Di sana ia menjadi salah seorang yang diasingkan karena keteguhannya memegang prinsip untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Disebutkan Martin van Briesnessen dalam kitab kuning pesantren dan tarekat, Syekh Yusuf dikenal sebagai mujahid penentang Belanda selain penyebar tarekat Khalwatiyah. Namanya harum mewangi di tanah pengasingannya. Kuburnya ramai diziarahi oleh masyarakat muslim. Bahkan komunitas muslim di sana rutin menggelar keramat festival sebagai wahana untuk mengenang sosok ulama yang amat dihormati oleh mereka. Dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia, komunitas Cape Malay sebagai kelompok masyarakat muslim di Cape Town dan sekitarnya merupakan masyarakat keturunan orang Indonesia yang tiba di sana ratusan tahun lalu. Hal ini tampak dari sejumlah kata yang digunakan di sana seperti puasa, lebaran, terima kasih, dan lainnya. Syekh Yusuf tiba di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1694, tepatnya pada tanggal 2 April. Pengasingan ini dilakukan karena sosoknya masih membawa pengaruh besar bagi perjuangan masyarakat Indonesia, meskipun keberadaannya di Sri Lanka. Pasalnya, sejumlah jamaah haji dan muslim berdagang singgah ke negeri tersebut dan menemuinya. Kemudian mereka membawa pulang sejumlah karya dari ulama kelahiran Makassar 8 Syawal 1036 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Juli 1626 Masehi itu. Ada pula karya-karya ulama Nusantara yang dibawa ke tanah tersebut, seperti karyanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Syekh Abdur Rauf As-Singli. Tak pelak, pengasingannya di Sri Lanka itu tidak membuatnya putus kontak dengan jejaringnya. Bahkan ia juga berhubungan dengan beberapa ulama India seperti Sidi Matilaya, Abu Al-Ma'ani Ibrahim Minhan, dan Abdul Siddiq bin Muhammad Sotik. Karenanya Belanda mengambil sikap untuk kembali menjauhkan sosok ulama penting itu ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Harapannya, Syekh Yusuf tidak dapat lagi berkontak dengan jejaringnya di tanah jajahan Belanda, Nusantara. Di usianya yang sudah menginjak 68 tahun, Syekh Yusuf Makassar dipaksa untuk kembali berlayar. Dengan menaiki kapal Debut Pong dari Sri Lanka. Ia dikirim dengan pengasingan bersama 49 pengikutnya di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Ia bersama rombongannya itu kemudian dibawa oleh penguasa Belanda ke Zandveld, sebuah desa pertanian di mulut sungai Erst.
Wilayah itu kini juga dikenal sebagai Makassar. Keberadaannya sebagai tokoh dengan segala keilmuan dan haibahnya sebagai ulama, sosoknya tak bisa redup. Ia menjadi titik sentral bagi banyak orang Nusantara yang berada di sana. Penguasa Belanda tak berkutik untuk memisahkannya dengan para pengikutnya. Bahkan banyak yang mengikrarkan syahadat di hadapan Syekh Yusuf Al-Makassari, mengingat upayanya bersama para pengikutnya untuk terus memperkuat keimanan dan keislaman mereka di tanah pengasingan itu dengan menggelar berbagai kegiatan ibadah secara diam-diam. Syekh Yusuf sempat tinggal di Banten beberapa waktu dan memberikan pengajaran kepada putra mahkota di sana, yaitu Sultan Abu Nasr Abdul Qohar atau Sultan Haji. Dari sinilah pada tahun 1683 ia kemudian diasingkan ke Sri Lanka, tepatnya di Kailan. Hal ini karena ia memimpin gerilya yang terdiri dari kebanyakan orang Makassar setelah melihat VOC turut campur atas nama muridnya, Sultan Haji. Sebab Syekh Yusuf sendiri lebih memihak kepada ayah muridnya itu, yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dan pasukannya tertawan setelah terus dikejar pasukan Belanda di daerah pegunungan di Jawa Barat. Syekh Yusuf merupakan salah seorang murid dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, ulama kenamaan di Madinah, yang juga gurunya Syekh Abdul Rauf Asingkli. Di Arab sana, 2 dekade ia habiskan untuk mengenyam studi kepada sejumlah ulama, selain juga mengambil pengetahuan dari persinggahannya di beberapa wilayah. Namun, sepulangnya dari tanah suci itu, ia tak kembali ke tanah airnya, Makassar. Hal itu terjadi karena tanah kelahirannya itu telah ditundukkan Kerajaan Bugis Bone yang berkooperasi dengan Belanda pada tahun 1669. Karenanya, Syekh Yusuf memilih singgah dan tinggal di Banten, sebelum kemudian ia sendiri diasingkan 2 kali, ke Kailan, Sri Lanka, dan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Meskipun sempat dimakamkan di tanah pengasingannya itu, tetapi jasadnya diminta dipulangkan ke tanah kelahirannya, Makassar, pada tahun 1705 Masehi. Tak pelak, kubur ulama ini ada 2, yakni di Makassar, Sulawesi Selatan, dan di Makassar, Afrika Selatan. Untuk Syekh Yusuf Al-Makassari, semoga kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari perjuangan salah satu ulama Indonesia yang terkenal ini. Wallahu a'lam bishawab.